Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Teuku Umar, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kami ingin melakukan praktikum pencemaran laut yang diketuai oleh saya sendiri, Ayu Mariati Utabarat, dan di samping saya ada anggota saya yang bernama Mardi, nama Jerry Anggraini, Masita, Sri Rahidar Utabarat. Zulfan Fahmi, Roisal Lisda Putra. Adapun tujuan praktikum kami pada hari ini yaitu yang pertama itu mengumpulkan sampah, yang kedua mengklasifikasikan sampah berdasarkan jenisnya, yang ketiga menimbang berat atau massa dari sampah organik dan anorganik. Kegiatan pertama kami mengambil sampel di daerah Pantai Putih. Pantai Putih ini juga disebut dengan tempat wisata dan banyak juga diminati oleh daerah-daerah luar. Ini video kami tentang mengambil sampel, yaitu tentang pengambilan sampah organik dan anorganik. Setelah kami melakukan langkah yang pertama, maka di sini kami akan melakukan langkah yang kedua, yaitu memilah sampah atau mengklasifikasikan sampah berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya secara umum, sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, setelah kami sudah mengumpulkan sampah, di sini terdapat sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, sebelum melakukan praktikum lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu sampah. Nah, sampah merupakan sisa material atau sisa buangan. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik dan sampah anorganik ini berbeda, di mana letak perbedaannya yaitu terdiri dari kandungan kedua jenis sampah ini dan juga dari bahan dari mana dia berasal. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup ataupun hewan atau organisme. Sampah organik juga merupakan sampah yang dapat terurai atau bisa didaur ulang. Adapun contoh dari sampah organik yang sudah kami kumpulkan yaitu seperti batok kelapa, kemudian ada kayu dan daun-daunan serta Batang-batang. pelepah kelapa. Nah, yang selanjutnya adalah sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat terurai ataupun sekalipun diurai itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sampah anorganik ini umumnya berasal dari buatan manusia atau campur tangan manusia dan bukan berasal dari makhluk hidup, hewan ataupun tumbuhan. Adapun contoh sampah anorganik yang telah kami kumpulkan yaitu merupakan botol plastik, kemudian ada styrofoam dan bungkus Indomie dan jenis plastik gelas lainnya. Selanjutnya kami akan menimbang sampah organik dan anorganik yang telah kami pilah. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampah anorganik lebih banyak daripada sampah organik. Terlihat bahwa sampah yang dominan dijumpai adalah sampah gelas plastik. Sedangkan sampah organik jauh lebih sedikit daripada sampah anorganik. Hingga bisa dikatakan bahwa pantai Pantai Putih telah tercemar
oleh banyaknya sampah anorganik yang disebabkan oleh wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Praktikum kita dapat mengambil 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, sampah terbagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, sampah yang kami pilih seperti sampah botol plastik, plastik kemasan, sampah kelapa dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan yang kami lakukan yaitu memilah sampah, menimbang sampah, dan yang terakhir kami akan membuang sampah pada tempatnya. Lautan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Selain merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di laut, laut ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia juga, di mana kita juga menjadikan laut itu merupakan sumber utama tempat kita mencari nafkah ataupun mencari sumber makanan. Contohnya seperti kita mengambil ikan dan mengambil rumput laut serta organisme lain yang hidup di laut. Nah, sebagai manusia yang berakal dan berbudi serta sebagai generasi milenial, tentunya kita harus menjaga serta melestarikan laut kita ini. Nah, caranya dengan bagaimana? Yaitu yang pertama, dengan menjaga kebersihan pantai ataupun sekitaran laut. Karena kenapa kita harus menjaga kebersihan laut? Karena jika laut ini tercemar, tentunya akan merugikan bagi organisme yang ada di dalam lautan sana. Tentunya akan merusak ekosistem dan lain sebagainya. Jadi jika laut sudah tercemar, tentunya jika kita mengambil sumber makanan dari laut, tentunya kita juga akan ikut merasakan kerusakan dari ekosistem tersebut, di mana kita juga akan disinggahi oleh penyakit. Nah, yang kemudian itu kita harus mengelola sumber daya alam yang ada di laut sebaik mungkin, yaitu caranya dengan tidak mengambil ikan secara sembarangan ataupun ilegal. Ya, tentunya kita mengambil ikan itu secukupnya dan tepat pada usia yang sudah ditentukan. Sekian penjelasan praktikum dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pepa. Jelas.